हा? ठीक आहे खा खा माहिती अरे खा. बापाला उडायला. Halo halo halo, jumpa lagi bersama IP yang masih setia ngebawain alur film India. Kali ini IP mau ngebawain requestan dari akun WJY UTM dengan judul Mulsi Pattern. Film ini berbahasa Marathi yang rilis di tahun 2018. Film ini mengisahkan perjalanan seorang pemuda bernama Rahul dari seorang petani hingga menjadi seorang gangster yang sangat ditakuti. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke intro. Di awal film, terlihat seorang pria turun dari mobilnya untuk melakukan upacara kremasi jenazah seseorang. Tiba-tiba, dari belakang dua orang pria menodongkan pistol dan ingin membunuh pria itu. Tembakan pistol meleset, pria itu lari ke arah mobil. Namun, supirnya malah menodongkan senjata dan ingin membunuhnya juga. Sambil bawa golok dan parang, segerombolan preman mengejarnya. Pria itu bernama Rahul, nggak pakai lemos. Rahul berasal dari desa dan ayahnya adalah seorang petani. Rahul punya teman CS yang namanya Ganesh, yang biasa disebut dengan Ganya. Ayah Rahul terpaksa ngejual tanahnya karena kawasan itu mau dijadikan real estate. Untuk memenuhi kebutuhannya, ayah Rahul bekerja sebagai satpam. Suatu hari, ayah Rahul nggak sengaja ngerusak mobil milik bosnya yang bernama Sinde. Karena kejadian itu, akhirnya ayah Rahul dipecat. Sinde pengen keluarga Rahul mengosongkan rumahnya, karena tanahnya akan dibangun. Besok paginya, keluarga Rahul mau nggak mau pergi dari desa. Sebelum pergi, Rahul mengambil aksesoris mobil milik Sinde dan menjadikannya kalung. Keluarga Rahul akhirnya pindah ke kota. Untuk menyambung hidup, ayahnya bekerja sebagai kuli panggul di pasar. Rahul kesel banget sama ayahnya karena udah ngejual tanah warisan leluhurnya. Di pasar, Rahul kenalan sama seorang cewek penjual teh susu yang namanya Dipali. Rahul kelepek-kelepek sama Dipali. Dipali adalah putri dari kepala kuli di pasar. Suatu hari, Rahul melihat keributan kecil di sebuah kios. Ternyata, seorang petani ngejual sayur kepada pemilik kios dengan harga yang sangat murah. Rahul dan Ganya mendekati petani itu dan nanya, berapa harga sayur yang ia jual ke pemilik kios. Tiba-tiba, dari belakang pemilik kios muncul dan langsung menendang Rahul. Rahul dan Ganya dibawa ke kios miliknya. Mereka memukuli dan memarahi Rahul. Rahul hanya bisa diam dimarahi oleh pemilik kios. Di samping Rahul ada sebuah besi untuk mengangkut karung. Ia mengambil besi itu dan langsung menikam pemilik kios hingga tewas. Ini adalah Uday. Ia adalah polisi yang menangani kasus Rahul. Uday mempunyai atasan yang bernama Inspektur Kadu. Rahul ditangkap polisi dan dijebloskan ke dalam penjara. Di penjara, seorang penjahat bernama Nanya Bai membuat keributan dengan menggorok leher saingannya menggunakan piring. Kejadian itu membuat geger penjara. Polisi datang untuk mengamankan Bai. Semua orang memperhatikan Bai. Namun, Rahul yang lagi makan malah cuek aja. Ia malah asik makan. Ngeliat itu, Bai nanya ke polisi, siapa orang itu? Polisi ngasih tahu kalau dia berasal dari Mulsi dan besok akan disidang di pengadilan bareng dengan Bai. Besoknya, Bai turun dari mobil polisi dan langsung disambut oleh anak buahnya. Rahul yang akan disidang berjalan melewati Bai. Bai memperhatikan Rahul. Ibu dan ayah Rahul sudah menunggu di luar pengadilan. Ibu Rahul menangis melihat nasib anaknya. Rahul ngomong ke ayahnya, ini adalah hasil orang tua ngejual tanah leluhurnya. Apakah ayah punya pengacara untuk membela aku? Ayah Rahul hanya bisa terdiam mendengar itu. Ibunya ngasih tahu kalau mereka sudah pergi ke beberapa pengacara. Namun, mereka tidak sanggup untuk membayarnya. Bai yang lagi jalan di samping Rahul ngedengar obrolan Rahul dan orang tuanya. Ia memerintahkan ke anak buahnya untuk mencarikan pengacara untuk Rahul. Scene pun berpindah. Rahul masih dikejar sama segerombolan preman. Rahul ketemu sama pengacara yang dulu pernah ngebelanya lagi naik motor. Rahul manggil-manggil pengacara itu dan langsung naik motornya. Scene pun berpindah. Setelah keluar dari penjara, Rahul menjadi anak buah Bai. Bai dan pengacara lagi ngurusin tanah yang akan dijadikan properti. Tanah tersebut mempunyai 21 ahli waris yang tersebar di beberapa daerah. Pengacara dan anak buah Bai
kesulitan untuk mengerjakannya. Rahul mengajukan diri untuk mengerjakan kasus itu. Awalnya, Bai ragu, namun ia mencoba memberikan kesempatan kepada Rahul untuk mengerjakannya. Jika Rahul bisa ngerjain pekerjaan itu dengan lancar, maka ia akan tetap menjadi anak buah Bai. Tetapi, kalau ia gagal, ia akan dibuang. Besok harinya, Rahul, Ganya, dan pengacara menemui para ahli waris tanah tersebut. Mereka memaksa agar semua ahli waris mau tanda tangan dan menjual tanah mereka. Sampai-sampai ahli waris yang ke-21 yang masih sekolah dijemput paksa agar bisa tanda tangan. Rahul akhirnya sukses mengerjakan pekerjaan itu. Bai sangat senang dengan kinerja Rahul. Rahul akhirnya menjadi anak emas dan tangan kanan Bai. Rahul diberi hadiah jam tangan emas oleh Bai ketika ulang tahunnya. Bai juga mengadakan pesta untuk ulang tahun Rahul. Namun, Rahul membunuh Bai karena Bai lah yang memaksa ayahnya untuk menjual tanah di desa. Rahul ditangkap polisi dan dijatuhi hukuman 3 bulan. Setelah keluar penjara, Rahul menjadi pengganti Bai. Ia menguasai pasar dan semua tempat di kota. Ia lalu pergi ke pasar untuk menemui ayahnya. Rahul ngomong ke ayahnya, mulai sekarang, ayahnya nggak usah jadi kuli angkut di pasar. Karena pasar sudah menjadi wilayah kekuasaannya. Ayah Rahul ngomong kalau semua ini dia lakukan adalah sebagai bentuk tanggung jawab karena sudah ngejual tanah leluhurnya. Dan dia akan melakukan ini sampai mati. Ayahnya meminta agar Rahul meninggalkan pekerjaannya sebagai gangster dan kembali ke dunianya yang dulu. Setelah ngedengerin ayahnya ngomong, Rahul kembali ke mobilnya sambil menangis. Semua orang memperhatikan Rahul dan akhirnya ia pergi meninggalkan pasar. Scene berpindah. Rahul masih berada di motor bareng sama pengacara. Tiba-tiba, seorang penjual balon melintas dan motor pengacara menabrak tukang balon itu. Rahul dan pengacara jatuh dari motornya. Gerombolan preman masih mengejar dan ingin membunuh Rahul. Rahul meminta handphone pengacara dan ia langsung lari. Rahul menelpon anak buahnya yang bernama Manyu. Manyu masih sekolah dan ia lagi upacara. Ia mengangkat telepon dari Rahul tapi ketahuan sama gurunya. Dan handphone Manyu pun disita sama gurunya. Scene pun berpindah. Tanah yang dijual oleh ayah Rahul berubah menjadi perkotaan dan gedung bertingkat. Gedung itu bernama Taman IT. Rahul mendatangi pemilik gedung dan ngomong kalau dia adalah yang menguasai tempat ini. Si pemilik gedung cuma bisa cengar-cengir ngedengar itu. Rahul ngasih tahu kalau dia udah menculik keponakannya. Sekarang tinggal pilih apakah lebih sayang ponakannya atau memberinya memo untuk membayar uang keamanan. Setelah ngomong itu, Rahul dan Ganya pun pergi. Di kantor polisi, sekumpulan gangster mendapat hukuman wajib lapor setiap hari. Gangster itu diketuai oleh Daya. Polisi ngasih tahu, Rahul memiliki perjanjian kontrak sebesar 2,1 juta rupiah di wilayah kekuasaan Daya. Ngedengar itu, Daya merasa tersaingi oleh Rahul. Ia keluar dari kantor polisi dan ngomong kalau dia akan mengambil alih kontrak itu. Rahul dan anak buahnya lagi nongkrong sambil minum teh susu di pasar. Rahul ngomong ke ayah Dipali kalau dia mau nikahin putrinya. Ngedengar itu, ayah Dipali ngasih tahu kalau penjahat seperti Rahul ada masa expire-nya seperti obat. Kalau expire-nya habis, maka dia akan dibuang. Saya tidak akan menikahkan putriku dengan orang seperti itu. Sambil ngekek-ngekek, Rahul ngasih tahu kalau dia sudah tidur dengan Dipali. Ngedengar itu, Dipali ngerasa dipermalukan. Ia ngedeketin Rahul dan ngomong, memang aku pernah tidur denganmu. Terus, apakah karena itu kamu bisa memaksaku untuk menikahimu? Ngedengar itu, Rahul langsung tersinggung dan marah. Ia lalu mendorong Dipali. Tiba-tiba, anak buah Rahul datang sudah berlumuran darah dan ngasih tahu kalau truknya diserang oleh Daya dan satu orang terbunuh. Rahul dan anak buahnya langsung menuju ke TKP. Ia melihat salah satu anak buahnya sudah menjadi mayat. Ganya langsung mencari Daya kemana-mana. Ia juga membunuh satu orang anak buah Daya. Daya mendatangi gedung Taman IT dan berbuat onar di sana. Ia mengancam salah satu karyawan. Dia ngomong kalau gedung Taman IT ini adalah wilayah kekuasaannya, bukan Rahul. Rahul ngedengar berita kalau Daya berbuat onar di Taman IT. Ia dan anak buahnya langsung mendatangi markas Daya. Rahul ngegebukin Daya di depan anak buahnya. Rahul ngomong kalau keamanan di Taman IT itu adalah wilayah kekuasaannya. Ini adalah Pitya. Ia adalah ketua gangster lain saingan dari Rahul. Pitya memaksa para petani untuk menjual tanahnya.
Pitya memburu anak buah Rahul karena Rahul merebut wilayah kekuasaannya. Daya dan Pitya bekerja untuk ketua MLA. Polisi memprovokasi ketua MLA dengan ngomong kalau Rahul akan menjadi calon ketua MLA. Ngedengar itu, ketua MLA memerintahkan Daya dan Pitya untuk menyingkirkan Rahul. Sementara itu, polisi sudah mengetahui kalau mulai terjadi aksi pembunuhan antar gangster. Polisi membiarkan itu terjadi karena dengan begitu polisi tidak perlu menangkap dan menembaki para gangster itu. Besok harinya, Pitya, Daya, dan anak buahnya diarak oleh polisi keliling kota cuma pakai kolor doang. Inspektur Kadu ngomong ke Pitya dan Daya, kalau ini semua adalah ide dari Rahul. Dia sudah mempermalukanmu. Inspektur Kadu sengaja ngomong itu agar Pitya dan Daya merasa dendam dengan Rahul. Suatu hari, Rahul ketemu di jalan dengan Ganya. Ganya pakai motor bareng sama Manyu. Rahul turun dari mobil dan meminta Manyu untuk naik ke mobilnya. Rahul naik motor bareng sama Ganya. Di pinggir jalan, anak buah Pitya sudah memantau Rahul. Pas nyampe tempat sepi, anak buah Pitya menyerang mobil Rahul. Mereka memecahkan kaca dan merusak mobil Rahul. Mereka mencari Rahul, tetapi tidak ada. Dari belakang, Rahul bareng Ganya nongol. Anak buah Pitya langsung mengejar Rahul dan ingin membunuhnya. Sebuah sabetan parang mengenai telinga Rahul, tetapi Rahul berhasil kabur dari anak buah Pitya. Rahul kembali ke markasnya. Manyu dimarahi sama Rahul karena mau masuk ke dalam mobilnya. Rahul sangat panik dan takut terjadi apa-apa dengan Manyu. Rahul meminta pistol ke anak buahnya dan memberikannya kepada Manyu. Ganya ngasih tahu Rahul kalau Manyu masih kecil. Ia belum siap dikasih pistol. Namun Rahul malah nanya ke Manyu, kalau suatu hari saya telepon, apakah kamu siap untuk membantuku? Manyu pun menjawab, saya siap. Rahul bertemu dengan Manyu ketika ia sedang naik mobil dengan Ganya. Ia melihat seorang anak laki-laki sedang dikeroyok oleh teman-temannya. Enggak berapa lama, gurunya datang dan membubarkan mereka. Gurunya nanya ke Manyu, siapa yang memukulimu? Manyu ngejawab, tidak ada yang memukulinya. Dia terluka pas lagi main. Gurunya pun lantas pergi. Manyu ditanya sama temennya, kenapa kamu berbohong kepada guru? Manyu ngejawab, kalau dia jujur, dia nggak bisa balas dendam. Rahul yang lagi di dalam mobil ngeliatin Manyu dari jauh. Suatu hari, Rahul dapat telepon dari anak buahnya. Anak buahnya ngomong kalau Shinde ingin membunuh Rahul. Malam harinya, Rahul dan anak buahnya nungguin Shinde di jalan. Begitu mobil Shinde lewat, ia langsung menghadangnya. Shinde yang lagi sama keluarganya keluar dari mobil. Rahul langsung menebas leher Shinde hingga tewas. Rahul ngedatangi rumah Mital karena dialah yang membunuh petani agar mau menjual tanah di desanya. Rahul berniat akan memutilasinya, tetapi ketika dia akan membunuh Mital, dari kaca muncul adik Rahul. Ngelihat adiknya, Rahul jadi bengong. Rahul mengurungkan niatnya untuk membunuh Mital. Ia lalu mendatangi rumah orang tuanya. Rahul memukuli adiknya. Ia ngomong, kenapa ia tidak mau tinggal bersamanya, malah bekerja untuk Mital, orang yang telah merebut tanah leluhurnya. Ibunya ngasih tahu kalau adiknya bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Rahul menyalahkan ayahnya. Karena dia menjual tanah leluhurnya, nasib keluarganya jadi seperti ini. Ibu Rahul mengusir Rahul keluar dari rumahnya. Ia ngomong nggak sudi punya anak menjadi penjahat. Rahul juga ngomong, kalau nggak sudi punya anak penjahat, kenapa kalian masih menyimpan foto saya? Ayahnya ngejawab, kami menyimpan fotomu karena jika suatu hari kamu dibunuh, kami bisa menaruh bunga di atasnya. Sambil menangis, ibu Rahul menarik Rahul agar keluar dari rumahnya. Uday pergi ke kantor pakai motornya. Begitu masuk, ia langsung mencari Inspektur Kadu. Pas ketemu, ia langsung ngomong, kalau Rahul akan dibunuh di acara arak-arakan nanti malam. Ngedengar itu, Inspektur Kadu langsung ketawa. Inspektur Kadu ngasih tahu kalau ia udah tahu berita itu. Semua anak buah Rahul, termasuk supirnya, sekarang melawan dan semua berbalik menyerangnya. Rahul ngedatengin ayahnya yang lagi ada di pasar. Ia ngebawa tas yang berisi uang 10 juta rupiah dan ngasih tas itu ke ayahnya. Rahul memegang tangan ayahnya dan meminta ayahnya untuk tersenyum. Karena sudah bertahun-tahun Rahul tidak melihat ayahnya tersenyum. Rahul meminta ayahnya untuk menerima uang darinya dan memberikannya sebuah senyuman.
Ayahnya ngomong kalau dia mau tersenyum jika Rahul berhenti sebagai seorang gangster dan hidup seperti dulu lagi. Ngedengar itu, Rahul langsung nangis. Ayahnya memerintahkan untuk membawa uangnya, dan Rahul pun pergi meninggalkan ayahnya. Malam harinya, Rahul lagi ada di markasnya. Ia menelpon Uday. Sambil nangis, Rahul ngomong kalau dia mau menyerahkan diri dan mengakui semua kejahatannya. Ia ingin menjadi Rahul yang dulu lagi, agar ayahnya bisa tersenyum. Uday ngomong kalau keputusan Rahul sudah benar, dan Uday akan menghubungi Rahul setelah bertemu dengan Inspektur Kadu. Di malam yang sama, pesta arak-arakan pun digelar. Semua orang berkumpul jadi satu. Pitya dan anak buahnya mencari Rahul, namun tidak ketemu. Rahul nggak kemana-mana. Ia masih ada di markasnya karena galau ngedengar omongan dari ayahnya. Ganya dan anak buahnya datang ke arak-arakan itu. Tiba-tiba Rahul menelpon Ganya. Karena nggak kedengeran, akhirnya Ganya pergi ke tempat yang sepi. Pitya tahu ada Ganya. Ia langsung menyeret Ganya dan membunuhnya. Ternyata jenazah yang dikremasi di awal film adalah Ganya. Rahul memberikan penghormatan terakhir kepada Ganya. Scene pun berpindah. Rahul masih dikejar sama Pitya dan anak buahnya. Sebuah sabetan parang berhasil melukai dada Rahul. Dengan sekuat tenaga, ia mencoba melawan Pitya dan anak buahnya. Manyu tahu Rahul dalam bahaya. Ia mengambil handphone dan keluar dari sekolah. Manyu berlari mencari Rahul dan ketemu dengan pengacara. Manyu dan pengacara akhirnya pergi mencari Rahul. Di pasar, Pitya dan anak buahnya kehilangan jejak Rahul. Mereka mencari ke semua tempat, namun Rahul tidak ditemukan. Uday dan Inspektur Kadu mengetahui kalau Rahul akan dibunuh. Namun, dari jauh mereka hanya melihat. Mereka diam saja dan membiarkan itu terjadi. Manyu dan pengacara akhirnya pergi ke pasar. Mereka mencari Rahul. Rahul ternyata ngumpet di bawah kolong tempat jualan. Ia mengetahui Manyu datang. Rahul memberikan kode suara kepada Manyu. Manyu akhirnya mengetahui di mana Rahul berada. Rahul memerintahkan Manyu untuk memberikannya pistol. Manyu lalu mengambil pistol dan langsung menembak Rahul. Sambil menembak, Manyu ngomong kalau dia adalah salah satu pewaris tanah yang diambil oleh Rahul. Sebagai balasannya, ia akan mengambil nyawa Rahul. Ternyata, Manyu sudah merencanakannya selama ini. Manyu menembak beberapa kali hingga Rahul meregang nyawa. TV memberitakan kematian Rahul. Sambil menangis, ibu Rahul melihat berita itu. Ayah Rahul yang lagi di pasar melihat berita kematian Rahul di TV. Dan film pun ditutup dengan adegan ayah Rahul tertawa terbahak-bahak karena kini anaknya sudah bukan lagi seorang gangster. Terima kasih yang udah nonton video ini. Dan jangan baper ya, ini cuma buat hiburan doang kok. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Dukung channel ini dengan komentar yang positif ya. Sampai jumpa di alur film berikutnya. Dadah.